Mana strategi dari Bridge untuk bisa mengoptimalisasi platform digital demi memperluas basis investor dan juga transaksi yang difasilitasi oleh perseroan? Ya, jadi memang kompetisi utama bagi kami pemain yang bermain di area retail adalah bagaimana menghadirkan aplikasi atau mobile apps yang kompetitif ya Mbak ya. Jadi harus mudah dimengerti, harus mudah dipelajari, selalu handal. Nah itu terus membutuhkan pengembangan. Yang kedua yang terpenting adalah bagaimana kami mengintegrasikan ini dengan super app-nya Bank BRI atau Brimo, BRI Mobile ya. Tahun lalu kami bisa membuka rekening RDN itu melalui aplikasi Brimo. Harapannya di akhir tahun ini kami bisa melakukan transaksi saham dan obligasi di aplikasi Brimo. Oh, transaksi saham dan obligasi di Brimo yang saat ini memang belum bisa. Ini masih dalam tahap pengembangan, membutuhkan izin dari OJK, dari Bursa Efek Indonesia dan pengembangan dari kami sendiri. Jadi yang 40 juta pengguna itu bisa mengaplikasikan langsung kalau emang berminat transaksi saham di aplikasi Brimo tanpa perlu membuka aplikasi di kami misalnya. Oke. Untuk retail sendiri bisa dielaborasi nggak sih Pak? Maksudnya bisa kelihatan tidak profil usia, umur, lokasi? Iya, rata-rata sih yang muda, yang aktif bertransaksi, katakan 40 ke bawah. Tapi yang punya uang, yang apa istilahnya rekeningnya gemuk, ya mereka yang di atas 50. Di atas 50. Ya, saya rasa itu cukup standar ya di mana-mana ya. Jadi dan profil kami bisa bermacam-macam, ada yang sifatnya pasif investor, beli terus simpan, ada yang rajin bertransaksi gitu. Jadi kami berusaha menggait semua jenis kalangan dari investor retail ini. Oke, dan dari digital ini apa yang mungkin lagi ingin dikembangkan selain tadi ya Pak bisa mengakses obligasi dan saham, apalagi yang ingin dikerjakan lagi Pak? Utamanya sih itu big story-nya, tapi yang lain-lain itu adalah continuing new product. New product itu dari kami bisa misalnya tiap pagi kami menyajikan informasi saham-saham apa yang akan dibeli, tengah hari akan ada, kemudian di akhir hari untuk besok nih BBB kita bekal buat besok namanya Triple B, itu kira-kira apa saja, dan ini harus terus dikembangkan dan jangan sampai orang bosan. Gitu ya. Itu bagaimana kita is a consumer play ya. Jadi gimana cara orang tetap engage dengan kami. Berarti kan dengan adanya rekomendasi saham, ada Smart Invest reksadana juga itu ya Pak ya. Sejauh mana harapan perseroan khususnya terhadap dampak dari pengembangan fitur ini dan kedepannya fitur-fitur tambahan mungkin lebih spesifik lagi yang akan dikembangkan Pak? Ya kalau in terms of apa namanya secara global gitu ya, kita katakan nanti di 5 tahun ke depan harapan dari kami dan juga pemegang saham adalah BRI DS menjadi top 3 untuk salah satu pemain retail di Bursa Efek Indonesia. Dan itu membutuhkan investasi dan juga pengembangan yang kontinu. Dan kalau kita katakan yang kita fokuskan di tahun ini seperti tadi, ya Smart Invest sudah berjalan dengan baik. Uang dari para investor itu nggak nganggur tanpa bunga, tapi bisa diinvestasikan ke reksadana secara otomatis. Pas dia beli saham, uangnya juga otomatis terkonvert menjadi rekening yang bisa diambil cashnya. Jadi saya pikir sih fokus kita tahun ini adalah bagaimana bisa mengaplikasikan bertransaksi lebih banyak melalui aplikasi Brimo. Ya, Pak, ini kan ada momentum di mana tarif dikenakan 32% dan tentunya ini kan akan berdampak juga ke beberapa sektor. Jika berbicara sektor mungkin juga saham akan tergoncang, sekarang sudah tergoncang, makin tergoncang gitu atau makin lemah lagi. Ada kekhawatiran tidak Pak? Bahwa peminat dari SBN dan obligasi itu juga akan sama menurunnya karena mungkin masyarakat akan beralih ke cash is the king atau menarik uang mereka akhirnya mengalihkannya ke safe haven gitu kan Pak? Kalau menurut saya untuk menarik cash dari instrumen yang ada sekarang saya rasa tidak ya, karena kita sampai sekarang belum bicara mengenai resesi. Ekonomi memang pertumbuhannya tidak sekencang tahun-tahun sebelumnya. Tapi bukan turun secara negatif. Resesi kan basically sebenarnya stagnan saja sih. Deskripsinya kan ada penurunan secara dua kuartal berturut-turut. Jadi kita belum bicara sampai sana, masih jauh kalau menurut saya. Cuman ya
kurang bergairah aja gitu dari segi bisnis. Seperti tadi disampaikan, saya sempat dengar mengenai OJK, mengenai mereka juga bilang ekonomi masih dinamis, bla bla bla, dan terjadi perlambatan kredit dan sebagainya. Jadi pasar modal itu menurut saya ya merupakan cerminan dari ekonomi Indonesia saat ini. Jadi memang lagi bisnis as usual aja ya Pak ya, nggak naik tapi nggak turun juga gitu ya. Ya harapannya kan mungkin di semester 2 ini pemerintah akan lebih gencar memberikan tambahan insentif ya. Dalam bentuk fiskal insentif supaya uang lebih berputar lebih cepat lah, harapannya itu. Tapi ada nggak Pak langkah antisipasi yang mungkin dilakukan? Karena mungkin memang belum kejadian, tapi kan pasti pelemahan bisa terjadi slowly Pak. Iya, dari kami secara mikro dari perusahaan ya kami berusaha menahan menjaga cost to income ratio sebaik mungkin, karena tadi seperti dibilang mungkin aja kan terjadi perlambatan yang lebih dalam misalnya. Tapi di lain pihak itu ya kami harapkan dengan produk-produk baru kami berhasil mendapatkan investor baru gitu dari kompetitor maupun yang baru masuk ke Bursa Efek Indonesia. Oke. Dan dengan beragam strategi bisnis nih yang saat ini dipersiapkan, bagaimana harapan Bapak terhadap peluang BRI Dana Reksa Sekuritas untuk bisa meningkatkan pangsa pasar dan juga pendapatan perseroan ke depannya? Ya, harapannya memang tadi saya sampaikan menjadi top 3 pemain retail. Tapi memang secara global mungkin compounded annual growth rate yang kami harapkan secara rata-rata 5 tahun ke depan mungkin sekitar 12-15% lah. Oke, untuk pangsa pasar ini Pak, gimana caranya untuk bisa memastikan pangsa pasarnya tuh tercapture ke seluruh wilayah Pak? Oke, kami memiliki cabang-cabang, tapi mungkin salah satu tools yang kami anggap lebih efektif dan lebih cost efficient itu adalah bekerja sama dengan BRI. BRI yang cabangnya di seluruh Indonesia sampai ke pelosok-pelosok ya. Terutama di gerai-gerai mereka yang sifatnya upmarket, ya. Kami menaruh personalia di sana sebagai semacam cabang lah. Nah ini akan lebih cost efficient bagi kami dan juga buat BRI itu memberikan layanan yang lebih luas baik dari perbankan maupun capital market.